Shalom, saudara Tuhan, selamat pagi. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Dan kita sedang membahas satu tema, yaitu datang dan pergi. Kisah ini adalah di mana Tuhan itu meredakan, menghentikan angin ribut. Dan kemarin kita telah melihat bahwa murid-muridnya sekonyong-konyong diterpa dengan amukan angin yang begitu luar biasa. Dan otomatis itu sesuatu yang menakutkan bagi dia. Tapi kemarin saya sampaikan yang penting dalam hidup ini, dengan siapa kita berada. Saudaraku, di ayat bawahnya, di dalam Matius 8 ayat yang ke-25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, kita binasa. Yang datang kepada Yesus ketika mereka itu mengalami kepanikan, di mana mereka itu melihat perahu mereka penuh dengan air, dan mereka mencari Yesus, ternyata Yesus tidur, lalu dia mendatangi Yesus. Siapa yang mendatangi Yesus? Mereka, semua murid-muridnya mendatangi Yesus dan berkata satu perkataan yang luar biasa. Dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolong kita binasa. Kata kita binasa ini sesuatu perkataan yang betul-betul orang yang tidak punya iman atau tidak percaya. Kata binasa bukan sekedar tolong Tuhan, aku ini sakit, tolong Tuhan, aku ini luka, bukan sekedar itu. Kata binasa itu artinya mati. Atau dia berkata juga, Tuhan tolong, tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Itu yang disebut dengan binasa. Dan murid-muridnya juga berkata seperti itu. Yesus tolong, Tuhan tolong, karena aku tidak ada kesempatan hidup lagi. Akan mati dalam situasi seperti ini. Saudaraku kasih Tuhan, murid-muridnya lupa. Dan seringkali dalam hidup kita, kita juga lupa ketika masalah datang dalam hidup kita, padahal kita ini berjalan dengan Tuhan. Dikatakan saudaraku yang Tuhan di dalam Markus 4 ayat yang 35 dikatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Murid-muridnya lupa bahwa untuk ke seberang ini bukan karena kemauan dia, tapi Yesuslah yang mengajak, Yesuslah yang menyuruh murid-muridnya ke seberang. Saudara kasih Tuhan, di dalam perjalanan Yesus itu selalu ada tujuan, selalu ada misi, selalu ada rencana, dan rencananya matang. Kalau Tuhan berkata, mari kita ke seberang, karena di seberang sana ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dan itu rencana Bapa di surga. Tapi ketika di tengah-tengah masalah datang, yaitu sekonyong-konyong angin mengamuk, mereka mengalami ketakutan, mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka sedang berjalan dengan Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pertanyaan hari ini bukan sekedar dengan siapa saudara berada, tetapi apakah saudara tahu saudara sedang berjalan di dalam rencana Tuhan? Kalau saudara sedang berjalan di dalam rencana Tuhan, sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal dan pasti akan sampai pada rancangan dan tujuannya. Seharusnya murid-muridnya sadar bahwa mereka ini tidak perlu takut karena ada rencana Tuhan. Dan pasti perahu ini akan sampai ke seberang, karena di seberang sana ada rancangan, rencana Tuhan dalam kehidupan daripada Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, perlukah kita takut pada hari ini? Kalau kita sadar hidup kita ini sedang dalam pimpinan Tuhan, hidup kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut. Cukup kita mempercayai Tuhan, cukup kita mempercayai Dia yang mengutus kita. Dari tahun demi tahun,
dari tahun 79 sampai saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di tahun 80 sampai hari ini. Masalah akan datang dalam hidup saya. Tetapi dalam perjalanan ini saya sadar bersama dengan Tuhan itu sampai pada rancangannya. Di dalam hidup saya ada rencana Tuhan. Dalam hidup saudara dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kehidupan saudara, pastilah saudara akan sampai ke seberang. Walaupun di tengah-tengah perjalanan ada badai yang mengamuk, ada badai yang ingin menghancurkan hidupmu. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah hancur di dalam kehidupanmu. Harusnya kita percaya. Pertanyaan sekali lagi, apakah saudara sedang berjalan dalam rencananya? Kalau saudara sedang berjalan dalam rencananya, tak perlu saudara takut. Tak perlu saudara merasa akan binasa walaupun ada masalah yang besar. Karena rencana Tuhan tak pernah gagal di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami tahu kami sedang berjalan bersama dengan Engkau di dalam rancangan-Mu, di dalam rencana-Mu. Dan pasti kami akan sampai ke seberang karena rencana-Mu tidak akan pernah gagal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.